Oras, perkenalkan nama saya Willy Purba. Saya berasal dari SD Unggulan 091316 Pematang Raya. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Si Pahit Lidah. Di zaman dahulu di Sumatera Selatan ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Slunting. Pangeran Slunting sedang berseteru dengan adik iparnya yang bernama Arya Tebing. Mereka memiliki ladang padi warisan orang tua. Ladang padi bersebelahan yang dipisahkan oleh pepohonan. Di bawah pepohonan tumbuhlah cendawan. Cendawan inilah yang menyebabkan pertengkaran antara Arya Tebing dan Pangeran Slunting. Cendawan yang tumbuh di ladang Arya Tebing tumbuh menjadi cendawan emas. Sedangkan cendawan yang tumbuh di ladang Pangeran Slunting tumbuh menjadi cendawan biasa. Karena keadaan ini, Pangeran Slunting menjadi iri karena melihat adik iparnya yang menjadi kaya raya. Pada suatu hari terjadi pertarungan antara Arya Tebing dan Pangeran Slunting. Arya Tebing menghentikan pertarungan tersebut karena sulit sekali untuk mengalahkan kakak iparnya yang sakti mandraguna itu. Ia mencari jalan lain untuk mengalahkan Pangeran Slunting. Ia menemui kakaknya yang tidak lain adalah istri Pangeran Slunting. Ia mengatakan jika ia tidak mengetahui kelemahan Pangeran Slunting, maka ia akan mati terbunuh oleh Pangeran Slunting. Tetapi jika ia mengetahui kelemahan Pangeran Slunting, maka ia tidak akan membunuh Pangeran Slunting. Tanpa berpikir panjang, kakaknya pun langsung memberitahu kelemahan Pangeran Slunting. Tibalah saatnya mereka kembali bertarung. Baru memulai pertarungan, Arya Tebing sudah terdesak oleh serangan-serangan yang diberikan kakak iparnya tersebut. Tetapi ia tidak gentar karena ia mengetahui kelemahan Pangeran Slunting. Di saat yang tepat, ia menombak ilalang yang bergetar karena itu adalah kelemahan Pangeran Slunting. Setelah itu, Pangeran Slunting pun terjatuh dan terluka parah. Merasa dikhianati oleh istrinya, ia pergi ke Gunung Siguntang untuk bertapa selama 2 tahun. Karena jika dia bertapa di Gunung Siguntang selama 2 tahun, ia akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Setelah 2 tahun ia bertapa di Gunung Siguntang, ia akhirnya mendapatkan kekuatan tersebut. Ia dengan gembira pergi ke kampung halamannya. Ia ingin mencoba kekuatannya tersebut. Ia melihat hamparan pohon tebu yang sudah menguning. Ia berkata seperti ini, "Jadilah batu, wahai pohon tebu." Dengan sekejap, pohon tebu tersebut langsung menjadi batu. Karena itulah ia diberi julukan Si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah tetap memiliki maksud baik. Ia melihat gunung yang sudah gundul, ia mengubah menjadi hutan belantara. Dan ia menemukan sepasang orang tua yang sudah ompong menginginkan anak bayi. Dengan sekejap ia mengabulkan permintaan tersebut. Begitulah sampai ia ke kampung halamannya tersebut. Ia selalu belajar berkata baik. Sampai di Sumedang, ia tidak memiliki dendam tersebut kepada Arya Tebing. Karena itulah kita harus menjaga setiap omongan kita agar kita tidak diberi julukan Si Pahit Lidah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih teman-teman. Oras, oras, oras.